Perkenalkan, saya Sarif Hidayat, NIM 0567514459 dari UT Tarakan. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan dan menjelaskan program Java untuk tugas praktik 2. Program ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu stack dengan prinsip LIFO, queue dengan prinsip FIFO, dan algoritma quicksort. Dalam program ini, saya sengaja tidak menggunakan library bawaan Java untuk stack dan queue. Stack dan queue saya buat sendiri menggunakan array untuk mendemonstrasikan penguasaan konsep dasar dan memperlihatkan secara utuh bagaimana struktur data ini bekerja pada level yang paling fundamental. Program ini akan saya buat dalam satu file Java bernama tugas praktik 2. Pada bagian awal program, saya menggunakan import java.util.arrays untuk membantu menampilkan isi array dan menyalin array. Di sini saya membuat beberapa konstanta yang akan digunakan dalam program. Default, garis bawah, capacity, saya beri nilai 10. Nilai ini digunakan sebagai kapasitas untuk stack dan queue. Walaupun kapasitasnya 10, data yang digunakan minimal 8 integer sesuai ketentuan soal. Untuk stack dan queue, saya menggunakan data 10 sampai 80. Sedangkan untuk quicksort, saya menggunakan data yang belum terurut, yaitu 80, 30, 70, 10, 50, 20, 60, dan 40. Penggunaan konstanta membuat kode lebih rapi dan mudah diubah jika data ingin diganti. Bagian pertama adalah implementasi stack dengan prinsip LIFO, yaitu last in, first out. Di dalam kelas stack integer, saya menggunakan array data untuk menyimpan elemen stack dan variabel top untuk menunjukkan posisi data paling atas. Pada konstruktor, nilai top saya isi dengan -1 karena saat stack baru dibuat, kondisinya masih kosong. Method push digunakan untuk memasukkan data ke dalam stack. Sebelum data dimasukkan, program mengecek apakah stack penuh atau tidak. Jika penuh, program akan melempar exception. Jika tidak penuh, nilai top dinaikkan, lalu data dimasukkan ke posisi tersebut. Method pop digunakan untuk mengeluarkan data dari stack. Data yang keluar adalah data pada posisi top. Kemudian, nilai top dikurangi 1. Inilah konsep utama LIFO. Data yang terakhir masuk akan menjadi data pertama yang keluar. Bagian kedua adalah implementasi queue dengan prinsip FIFO, yaitu first in, first out. Queue dapat dianalogikan seperti antrean. Data yang pertama masuk akan menjadi data pertama yang keluar. Pada kelas queueInteger, saya menggunakan array data sebagai tempat penyimpanan. Variabel front digunakan untuk menunjukkan posisi data paling depan, rear menunjukkan posisi data paling belakang, dan size menyimpan jumlah elemen yang ada di queue. Method enqueue digunakan untuk memasukkan data ke bagian belakang queue. Jika queue penuh, program akan melempar exception. Jika belum penuh, posisi rear digeser, lalu data dimasukkan. Di sini saya menggunakan konsep circular queue dengan rumus modulus rear sama dengan rear tambah 1 modulus data titik length. Tujuannya agar ketika posisi sudah mencapai akhir array, indeks dapat kembali ke awal array.
Method di queue digunakan untuk mengeluarkan data dari bagian depan queue. Data yang keluar adalah data pada posisi front. Lalu posisi front digeser ke elemen berikutnya. Ini menunjukkan konsep FIFO, yaitu data pertama yang masuk akan keluar terlebih dahulu. Bagian ketiga adalah implementasi quicksort. Quicksort adalah algoritma pengurutan dengan pendekatan divide and conquer. Artinya, data dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, kemudian setiap bagian diurutkan secara rekursif. Metode quicksort menerima array, batas bawah, dan batas atas. Jika batas bawah sudah lebih besar atau sama dengan batas atas, maka proses berhenti karena bagian tersebut sudah tidak perlu diurutkan lagi. Selanjutnya, program memanggil metode partition untuk menentukan posisi pivot. Pada program ini, pivot diambil dari elemen terakhir array, yaitu in pivot, sama dengan r kurung, siku high kurung, siku tutup. Di dalam method partition, setiap elemen dibandingkan dengan pivot. Jika elemen lebih kecil atau sama dengan pivot, maka elemen tersebut dipindahkan ke bagian kiri. Setelah proses perbandingan selesai, pivot ditempatkan pada posisi yang benar. Setelah itu, quicksort akan dijalankan lagi untuk bagian kiri dan bagian kanan pivot. Metode swap digunakan agar proses pertukaran data lebih rapi dan tidak ditulis berulang. Pada bagian berikutnya, saya sudah menyiapkan beberapa metode pendukung secara terpisah, seperti main, run stack demo, run queue demo, dan run quicksort demo. Metode-metode ini sebenarnya bukan bagian dari konsep utama struktur data, tetapi berfungsi untuk menjalankan dan mengatur alur program agar lebih rapi. Untuk mempersingkat waktu live coding, bagian ini saya salin tempel, lalu saya jelaskan fungsinya secara singkat. Metode main digunakan sebagai titik awal program. Di dalamnya, program memanggil proses stack, queue, dan quicksort secara berurutan. Metode run stack demo digunakan untuk menjalankan proses push dan pop pada stack. Metode run queue demo digunakan untuk menjalankan proses enqueue dan dequeue pada queue. Sedangkan metode run quicksort demo digunakan untuk menjalankan proses pengurutan data menggunakan quicksort. Dengan pemisahan metode seperti ini, kode menjadi lebih modular, clean, dan mudah dibaca, karena setiap metode memiliki tanggung jawab yang jelas. Sekarang, saya akan menjalankan program. Pada bagian stack, terlihat proses push dari data 10 sampai 80. Sebelum pop, isi stack adalah 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan 80. Setelah pop dilakukan, data yang keluar adalah 80, sehingga isi stack menjadi 10 sampai 70. Ini membuktikan konsep LIFO, yaitu data terakhir yang masuk menjadi data pertama yang keluar. Pada bagian queue, terlihat proses enqueue dari data 10 sampai 80. Sebelum di queue, isi queue adalah 10 sampai 80. Setelah di queue dilakukan, data yang keluar adalah 10, sehingga isi queue menjadi 20 sampai 80. Ini membuktikan konsep FIFO, yaitu data pertama yang masuk menjadi data pertama yang keluar. Pada bagian quicksort, data awalnya adalah 80, 30, 70, 10, 50, 20, 60, dan 40. Setelah proses quicksort selesai, data menjadi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan 80. Dari sisi kompleksitas waktu, operasi push pada stack memiliki kompleksitas O1 karena data langsung dimasukkan ke posisi top.
Operasi pop juga O1 karena data langsung diambil dari posisi top. Untuk Q, operasi NQ memiliki kompleksitas O1 karena data langsung dimasukkan ke posisi rear. Operasi DQ juga O1 karena data langsung dikeluarkan dari posisi front. Sedangkan untuk menampilkan isi stack dan queue, kompleksitasnya adalah ON karena program harus membaca semua elemen satu persatu. Untuk quicksort, kompleksitas rata-ratanya adalah ON log N karena data dibagi menjadi beberapa bagian dan diproses secara rekursif. Namun, dalam kondisi terburuk, kompleksitasnya dapat menjadi ON pangkat 2, terutama jika pemilihan pivot menghasilkan pembagian data yang tidak seimbang. Kesimpulannya, program ini sudah dibuat dengan memenuhi semua kriteria soal. Stack berhasil menunjukkan prinsip LIFO, Q berhasil menunjukkan prinsip FIFO, dan quicksort berhasil mengurutkan 8 data integer. Program juga menampilkan proses push, pop, NQ, DQ, serta data sebelum dan sesudah diurutkan. Kode ini juga dibuat dengan menerapkan prinsip Java yang baik. Data pada stack dan queue dibuat private agar menerapkan encapsulation. Selain itu, logik struktur data dipisahkan dari output tampilan. Metode stack dan queue hanya mengatur data, sedangkan proses menampilkan hasil dilakukan di metode demo. Program juga menggunakan exception untuk menangani kondisi error seperti stack kosong atau queue kosong. Demikian penjelasan saya mengenai program Java untuk tugas praktik 2. Sekian dan terima kasih.